Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Story. Penduduk di tepi sungai Bengawan Solo dibuat gempar dengan munculnya ular raksasa yang dipercaya sebagai penunggu sungai. Ini dipercaya sebagai tanda peringatan bahwa keseimbangan alam sedang rusak, seperti pesan para leluhur. Kisah menegangkan bagaimana mengembalikan keadaan alam seperti sedia kala ini menjadi cerita menarik di video kali ini. Ikuti cerita selengkapnya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil yang sunyi, di tepi aliran sungai Bengawan Solo yang luas, tersebarlah kisah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Legenda itu begitu tua hingga tidak seorang pun tahu kapan pertama kali diceritakan. Ia diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, seperti nyanyian lama yang terus bergema di hati penduduk desa. Kisah ini bukan hanya cerita, tetapi sebuah peringatan yang selalu mengiringi kehidupan mereka, tentang keberadaan makhluk gaib yang dipercaya menjaga sungai. Leluhur mereka, yang konon memiliki kedekatan dengan alam, selalu meninggalkan pesan kepada anak cucu mereka. Jaga sungai ini, jangan kotori, jangan sakiti, dan jangan ganggu apa yang ada di dalamnya. Pesan ini menjadi pedoman utama, melebihi aturan tertulis manapun. Bahkan, mereka yang berani melanggar atau tidak menghormati sungai sering dikisahkan menerima balasan yang misterius. Ada yang kehilangan perahu tanpa jejak, ada pula yang mendadak jatuh sakit setelah mencemari airnya. Semua ini semakin menguatkan keyakinan bahwa sungai Bengawan Solo adalah tempat yang sakral. Namun, tak seorang pun tahu wujud dari makhluk penjaga itu. Apakah ia berupa hewan, roh, atau sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata manusia? Para orang tua di desa hanya mengatakan bahwa makhluk itu adalah bagian dari alam, makhluk yang besar dan kuat, yang akan muncul hanya jika sungai atau seisinya merasa terganggu. Hidup di sekitar sungai membuat penduduk desa mengandalkan aliran airnya untuk bertahan. Para nelayan mencari ikan di pagi hari, petani memanfaatkan irigasi dari sungai untuk sawah mereka, dan anak-anak bermain di tepian air yang jernih. Sungai Bengawan Solo bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari jiwa desa. Namun, mereka hidup dengan aturan tak tertulis. Sungai ini bukan milik manusia semata. Ada penunggu yang harus dihormati, dan sungai ini memiliki haknya sendiri untuk tetap bersih, damai, dan tidak terganggu. Para orang tua sering berkisah di malam hari saat angin berhembus lembut dari arah sungai. Mereka menghidupkan api kecil di depan rumah, duduk melingkar dengan anak-anak mereka, dan mulai bercerita. Dulu, kata mereka, sungai ini adalah tempat di mana para leluhur kita berbicara dengan alam. Sungai ini memberikan ikan yang melimpah, air yang tak pernah kering, dan tempat berlindung dari segala bencana. Tetapi, ketika ada yang lupa menghormati sungai, bencana pun datang. Peringatan ini begitu melekat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang berani sembarangan memotong pohon di sekitar sungai tanpa alasan jelas. Tidak ada yang membuang sampah ke air, dan setiap tahun mereka mengadakan upacara kecil untuk menunjukkan rasa syukur kepada sungai. Tradisi ini tidak hanya membuat sungai tetap asri tetapi juga membangun hubungan emosional yang mendalam antara manusia dan alam. Namun, seperti kebanyakan legenda, selalu ada ruang bagi rasa penasaran. Anak-anak muda sering bertanya, apakah penunggu itu nyata? Atau, bagaimana jika kita bisa melihatnya? Namun, orang tua selalu memperingatkan mereka, penunggu sungai bukan sesuatu yang boleh kita usik. Kita cukup hidup berdampingan dengan alam ini tanpa mencoba memaksakan kehendak kita. Legenda ini juga menyelimuti sungai dengan aura misteri. Ketika bulan purnama menerangi aliran airnya dan kabut tipis melayang di atas permukaannya, ada yang percaya bahwa penunggu sungai sedang mengawasi desa. Beberapa nelayan bahkan mengaku pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti gemuruh pelan yang berasal dari dasar sungai. Apakah itu hanya suara arus air yang deras atau sesuatu yang lebih dalam? Mereka tidak pernah tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, legenda ini menjadi penuntun. Sungai Bengawan Solo bukan hanya arus yang mengalir, tetapi sebuah simbol kebijaksanaan leluhur. Ia mengingatkan bahwa manusia hanyalah salah satu bagian kecil dari alam yang luas. Sungai ini telah ada jauh sebelum desa berdiri, dan akan tetap ada meskipun manusia pergi. Karena itu, menghormati sungai berarti menghormati warisan leluhur dan menjaga kehidupan generasi mendatang.
Legenda penunggu sungai ini terus menjadi bagian penting dari identitas desa. Sebuah cerita yang tidak hanya diceritakan, tetapi juga dirasakan dalam setiap hembusan angin, setiap percikan air, dan setiap langkah kaki di tepi sungai. Di desa ini, legenda bukan sekadar mitos, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara manusia dan alam, antara kenyataan dan yang tak terlihat. Malam itu, suasana di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Surip, seorang nelayan yang dikenal gigih, memutuskan untuk tetap melaut meski hari sudah mulai gelap. Hatinya sedikit resah, sudah beberapa hari ia pulang dengan hasil tangkapan yang minim. Sebagai seorang kepala keluarga, ia merasa malu jika harus pulang tanpa membawa ikan untuk keluarganya. Maka, ia membawa perahunya ke tengah sungai, mencoba peruntungan di tempat yang berbeda. Dengan keterampilan yang sudah ia asah selama bertahun-tahun, Pak Surip melemparkan jalannya ke air dengan harapan besar. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada yang masuk ke jaringnya selain air dan beberapa dedaunan. Ia berpindah dari satu titik ke titik lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Kegelapan malam mulai menyelimuti sungai, dan hanya suara arus air yang menemani. Rasa frustrasi mulai menguasai dirinya. Ketika ia akhirnya menyerah dan mendayung perahunya menuju tepi sungai, matanya menangkap sesuatu yang aneh di tepian. Di tanah basah yang diterangi cahaya bulan, ia melihat jejak yang tidak biasa. Ukurannya besar, lebih besar dari jejak kaki manusia, tetapi bentuknya tidak menyerupai kaki hewan yang pernah ia lihat. Jejak itu dalam, seolah ditinggalkan oleh sesuatu yang berat. Ia berjongkok, memperhatikan dengan seksama, dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan rasa penasaran, Pak Surip mulai mengikuti jejak tersebut. Jejak itu membentang jauh, seolah menuju ke tempat yang tidak diketahui. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Setelah berjalan cukup jauh, ia tidak menemukan apapun selain jejak itu sendiri yang tiba-tiba menghilang begitu saja di dekat semak-semak. Rasa penasaran Pak Surip bercampur dengan ketakutan. Ia memutuskan untuk kembali ke perahu dan segera pulang. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang jejak misterius itu. Apakah itu hewan besar yang turun ke sungai? Atau mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk biasa? Ia tak mampu menjawabnya. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, Pak Surip duduk di balai desa, menunggu beberapa warga yang sering berkumpul di sana. Ketika mereka mulai berdatangan, ia menceritakan pengalamannya malam itu. Wajah-wajah mereka berubah tegang ketika mendengar kisahnya. "Jejak seperti apa, Pak Surip?" tanya salah seorang pemuda. "Bukan jejak manusia, bukan juga harimau atau buaya," jawabnya sambil menggambarkan bentuk jejak itu di tanah dengan ranting kayu. Kabar tentang jejak misterius itu menyebar dengan cepat di desa. Banyak warga yang merasa cemas, tetapi ada juga yang penasaran. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk memeriksa lokasi yang disebutkan oleh Pak Surip. Akhirnya, sekelompok kecil warga, termasuk Pak Surip, menuju ke tempat itu di siang hari. Di sana, mereka menemukan jejak itu masih jelas di tanah basah. Namun, tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Jejak itu menjadi pembicaraan utama di desa. Orang-orang mulai mengaitkannya dengan legenda penunggu sungai yang selama ini mereka percayai. "Mungkin ini tanda dari penunggu sungai," gumam seorang tetua desa. "Sungai ini sedang memberi peringatan." Meski belum ada yang tahu apa sebenarnya makhluk yang meninggalkan jejak itu, suasana desa mulai berubah. Warga yang biasanya begitu akrab dengan sungai, kini merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kedalaman air. Beberapa nelayan mulai enggan melaut pada malam hari, sementara yang lain memilih berdiam diri di rumah. Namun, rasa penasaran tidak bisa diredam sepenuhnya. Pak Surip sendiri merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Malam berikutnya, ia kembali ke sungai, kali ini dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, ia akan menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah keyakinannya dan seluruh desa untuk selamanya. Malam berikutnya, langit di atas desa tampak cerah, namun bagi Pak Surip, suasana hatinya dipenuhi kegelisahan. Jejak misterius yang ia temukan masih membekas dalam pikirannya. Dengan tekad yang bercampur rasa takut, ia memutuskan untuk kembali melaut. Kali ini, ia memilih titik yang lebih dalam di sungai, tempat yang jarang dijamah nelayan lain. Dalam hatinya,
Ia berharap ini hanya malam biasa, tanpa gangguan seperti sebelumnya. Pak Surip mendayung perlahan di atas permukaan air yang tenang. Jaringnya kembali ia lempar dengan harapan lebih baik. Namun, seperti malam sebelumnya, hasilnya tetap nihil. Hanya beberapa daun dan ranting yang tersangkut. Sambil mendesah panjang, ia duduk di perahunya, membiarkan aliran sungai membawanya perlahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh. Bukan suara air seperti biasanya, tetapi sebuah gemuruh dalam yang datang dari dasar sungai. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah suara arus, tetapi gemuruh itu semakin keras, seperti suara langkah besar yang bergema di dalam air. Perahunya mulai bergoyang, riak-riak kecil muncul di permukaan, membentuk lingkaran yang kian meluas. Pak Surip merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di perahunya, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang terlihat hanyalah air yang terus bergolak, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Perasaan takut mulai menguasainya. Ada apa ini? Bisiknya hampir tak terdengar. Riak-riak air berubah menjadi gelombang kecil yang semakin mendekat. Perahunya terombang-ambing, nyaris kehilangan keseimbangan. Tak ingin mengambil risiko lebih jauh, Pak Surip segera mendayung sekuat tenaga menuju tepi sungai. Suara gemuruh itu masih terdengar samar-samar di belakangnya, seperti sedang mengawasinya pergi. Setibanya di desa, dengan nafas terengah-engah, ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada beberapa warga yang masih terjaga. Wajah mereka berubah pucat saat mendengar cerita itu. Ini pasti ada hubungannya dengan jejak itu, kata seorang pria tua. Penunggu sungai mungkin sedang memperingatkan kita. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa. Warga semakin yakin bahwa sesuatu sedang terjadi di sungai mereka. Malam itu, tidak ada yang tidur dengan tenang. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa legenda penunggu sungai bukan sekadar cerita? Pak Lurah, yang mendengar kabar ini, memutuskan untuk mengambil tindakan. Esok malam, ia mengajak beberapa warga untuk bersama-sama menuju sungai, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa mereka sadari, malam berikutnya akan membawa mereka pada sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap legenda, sungai, dan apa yang ada di dalamnya. Malam itu, suasana di desa terasa lebih tegang dari biasanya. Pak Lurah, yang dikenal bijaksana dan dihormati warga, memutuskan untuk memimpin sekelompok orang menuju sungai. Ia merasa tanggung jawabnya bukan hanya menjaga ketenangan desa tetapi juga memastikan bahwa apapun yang sedang terjadi di sungai tidak mengancam keselamatan warganya. Dengan membawa obor dan peralatan sederhana, mereka berjalan perlahan menuju tepian sungai Bengawan Solo. Kelompok itu terdiri dari beberapa pria dewasa, termasuk Pak Surip yang menjadi saksi langsung kejadian sebelumnya. Meskipun keberanian mereka terlihat dari luar, ada ketakutan yang mengintai di hati masing-masing. Malam gelap semakin menambah kesan menyeramkan, dan suara gemuruh kecil dari arus sungai terdengar lebih keras dalam kesunyian. Ketika mereka tiba di tepian sungai, kelompok itu membagi diri. Sebagian tetap berada di perahu, sementara lainnya berjaga di tepi. Mereka menyalakan obor, memberikan cahaya yang bergoyang-goyang di atas permukaan air. Tidak ada yang berbicara terlalu keras. Setiap suara sekecil apapun menjadi perhatian mereka, dari gemerisik dedaunan hingga suara binatang malam. Awalnya, semuanya tampak tenang. Air sungai mengalir perlahan, mencerminkan cahaya bulan yang mulai naik ke langit. Namun, tidak lama setelah mereka mulai mengamati, suara gemuruh yang pernah didengar Pak Surip kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih keras, lebih dalam, dan jelas berasal dari arah dasar sungai. Wajah-wajah warga mulai menunjukkan ketegangan. Air sungai yang sebelumnya tenang mulai bergolak. Riak-riak kecil muncul, perlahan-lahan berubah menjadi gelombang besar yang membuat perahu-perahu kecil mereka terombang-ambing. Para nelayan yang berada di atas perahu berusaha menjaga keseimbangan sambil memegang erat sisi perahu mereka. Ada sesuatu di sana, teriak salah satu warga, menunjuk ke arah tengah sungai. Dari dalam gelapnya air, sebuah bayangan besar perlahan muncul ke permukaan. Warga yang berada di tepi sungai mundur dengan waspada, sementara yang di perahu hanya bisa terpaku pada pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah makhluk besar, seekor ular raksasa, muncul dari kedalaman. Tubuhnya memantulkan cahaya obor dan bulan, memperlihatkan sisik-sisik yang berkilauan. Ukurannya luar biasa, jauh lebih besar dari perahu-perahu yang ada di sekitarnya.
Ular itu diam sejenak di permukaan air, hanya memperlihatkan separuh tubuhnya. Matanya yang besar dan tajam menatap langsung ke arah warga yang membeku di tempatnya. Tatapan itu seolah berbicara, memberikan peringatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa warga yang lebih tua langsung menjatuhkan diri ke tanah, merapal doa-doa dengan penuh rasa takut. Pak Lurah, yang mencoba tetap tenang, berusaha memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan ular biasa, gumamnya pelan, hampir kepada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang lain. Mungkin inilah yang dimaksud leluhur kita sebagai penunggu sungai. Namun, sebelum ada yang bisa bertindak lebih jauh, ular itu tiba-tiba bergerak. Dengan satu hentakan ekornya yang besar, ia menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan perahu. Air memercik ke segala arah, membasahi warga yang berada di tepi sungai. Kemudian, ular itu menyelam kembali ke dalam kedalaman, menghilang secepat ia muncul. Yang tersisa hanyalah air sungai yang kembali tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Para warga hanya bisa saling memandang, mencoba memahami kejadian yang baru saja mereka alami. "Kita harus melakukan sesuatu," kata salah satu warga dengan suara gemetar. "Ini bukan pertanda baik. Mungkin penunggu sungai sedang marah." Pak Lurah berpikir keras. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, ketakutan ini akan semakin menguasai warga. Setelah berdiskusi dengan para tetua desa, ia memutuskan untuk mengadakan upacara bersih desa. Upacara ini sudah lama tidak dilakukan, tetapi diyakini oleh leluhur mereka sebagai cara untuk menghormati alam dan menjaga keharmonisan dengan makhluk yang tinggal di dalamnya. "Kita harus menunjukkan bahwa kita masih menghormati sungai ini," ujar Pak Lurah kepada warga. Malam itu, desa tidak tidur. Warga saling membantu mempersiapkan segala keperluan untuk upacara yang akan diadakan dalam beberapa hari. Mereka percaya, hanya dengan menghormati sungai dan penunggunya, desa mereka akan kembali tenang. Namun, di balik semua persiapan itu, ada rasa penasaran yang tetap membara di hati beberapa warga, termasuk Pak Surip. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan ular raksasa itu dari pikirannya. Apakah benar ular itu adalah makhluk gaib, atau hanya sekadar penghuni sungai yang luar biasa besar? Kejadian malam itu bukan hanya memperkuat legenda yang selama ini mereka dengar, tetapi juga membawa mereka pada kesadaran baru. Sungai Bengawan Solo bukan hanya sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga simbol hubungan mendalam antara manusia dan alam. Apapun wujud dari penunggu sungai, ia adalah penjaga keseimbangan yang telah ada jauh sebelum manusia menetap di sana. Keesokan harinya, seluruh warga desa sibuk mempersiapkan upacara bersih desa. Pak Lurah memimpin langsung, memastikan setiap langkah dilakukan sesuai tradisi leluhur. Mereka membersihkan tepi sungai, mengumpulkan bunga-bunga segar, dan menyiapkan sesaji berupa hasil bumi seperti padi, buah-buahan, serta lauk pauk. Semua ini dilakukan dengan penuh hikmat, sebagai simbol penghormatan kepada penunggu sungai. Saat malam tiba, warga berkumpul di tepi sungai dengan membawa obor. Doa-doa dipanjatkan oleh tetua desa, memohon perlindungan dan kedamaian. Mereka percaya, upacara ini adalah cara untuk memulihkan harmoni antara manusia dan alam. Selesai upacara, suasana desa terasa lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, rasa penasaran tetap membekas. Apa sebenarnya makna kemunculan ular raksasa itu? Bagi mereka, misteri ini masih jauh dari selesai. Kisah tentang kemunculan ular raksasa di Sungai Bengawan Solo mulai menyebar keluar dari desa. Salah satu yang mendengarnya adalah seorang peneliti lingkungan hidup bernama Pak Arif. Ia sudah lama tertarik pada keanekaragaman hayati sungai besar di Indonesia, dan kabar ini membuatnya penasaran. Sebagai seorang ilmuwan, ia tidak percaya pada mitos atau cerita rakyat, tetapi ia juga tahu bahwa setiap legenda seringkali memiliki akar dalam realitas. Baginya, kemunculan ular raksasa adalah fenomena yang layak diteliti. Pak Arif mendatangi desa itu dengan membawa tim kecil dan alat-alat penelitian modern seperti sonar, kamera bawah air, dan peralatan pengambilan sampel. Ketika ia meminta izin kepada Pak Lurah untuk melakukan penelitian, warga sempat menunjukkan keraguan. "Sungai ini bukan sembarang sungai," kata Pak Lurah. "Ada aturan yang harus dihormati, dan kita tidak boleh sembarangan mengusiknya." Namun, setelah berdiskusi panjang dan meyakinkan bahwa penelitiannya tidak akan merusak sungai, Pak Arif akhirnya diizinkan, meski dengan batasan ketat.
Hari pertama penelitian dimulai dengan mengamati aliran sungai dan mencoba melacak pergerakan ular raksasa tersebut. Menggunakan sonar, tim Pak Arif menemukan tanda-tanda pergerakan besar di dasar sungai, menunjukkan sesuatu yang sangat besar sedang bergerak perlahan di kedalaman. Peta bawah air yang mereka buat menunjukkan struktur sungai yang kompleks dengan beberapa bagian yang sangat dalam, seperti jurang kecil di dasar sungai. Disinilah kemungkinan besar ular itu bersembunyi, ujar Pak Arif kepada timnya. Selama beberapa hari, mereka melakukan observasi tanpa mencoba berinteraksi dengan ular tersebut. Namun, semakin banyak data yang mereka kumpulkan, semakin besar rasa penasaran Pak Arif untuk melihat langsung makhluk itu. Ia percaya bahwa ular raksasa ini mungkin spesies yang belum pernah tercatat sebelumnya, sesuatu yang bisa menjadi temuan besar dalam dunia sains. Namun, ide Pak Arif untuk membuat ular itu muncul ke permukaan ditentang keras oleh warga desa. Ketika ia menyampaikan rencananya kepada Pak Lurah dan tetua desa, mereka bereaksi dengan tegas. "Apa yang Anda usulkan itu tidak menghormati adat kami," kata Pak Lurah. "Penunggu sungai tidak boleh diganggu. Kalau Anda mencoba memaksanya keluar, Anda mungkin akan membawa malapetaka." Tetapi Pak Arif tidak mudah menyerah. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa ular itu hanyalah makhluk biologis, bukan makhluk gaib seperti yang mereka percayai. Ia berargumen bahwa penelitian ini tidak hanya penting untuk ilmu pengetahuan tetapi juga untuk melindungi keanekaragaman hayati sungai. Namun, warga tetap tidak setuju. "Sungai ini sudah memberikan kami kehidupan. Kami tidak perlu tahu lebih dari apa yang sudah kami ketahui," ujar seorang tetua desa dengan nada yang penuh peringatan. Merasa desakan warga terlalu kuat, Pak Arif akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencananya secara diam-diam. Ia dan timnya memasang peralatan umpan di beberapa titik strategis di sungai, berharap menarik perhatian ular raksasa itu. Malam itu, mereka memonitor kedalaman sungai melalui sonar, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang besar mendekati alat mereka. Pak Arif merasa yakin bahwa malam itu akan menjadi puncak dari penelitiannya. Namun, ketika mereka semakin mendekati tujuan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin kencang bertiup, membawa gelombang besar ke permukaan sungai. Suara gemuruh terdengar dari dalam air, jauh lebih keras dari sebelumnya. Perahu-perahu tim peneliti mulai terombang-ambing, dan peralatan mereka terganggu. Beberapa alat sonar bahkan menunjukkan anomali, seolah-olah ada sesuatu yang memengaruhi gelombang suara. Tiba-tiba, sebuah pusaran besar terbentuk di tengah sungai. Airnya berputar dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan gelombang tinggi yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Para peneliti mulai panik, mencoba menyelamatkan diri sambil menarik alat-alat mereka kembali ke perahu. Pak Arif, yang biasanya tenang, kali ini merasa kehilangan kendali. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Sementara itu, di tepi sungai, beberapa warga desa yang melihat kejadian ini segera berkumpul. Mereka mulai melantunkan doa-doa, memohon kepada penunggu sungai untuk tidak murka. Pak Lurah, yang melihat situasi ini, merasa bahwa peringatan leluhur mereka sedang terbukti. "Lihat apa yang terjadi jika kita mencoba melawan alam," katanya dengan nada getir. Setelah berjuang melawan pusaran air dan badai dadakan itu, Pak Arif akhirnya memutuskan untuk menyerah. "Kita tidak bisa melawan kekuatan ini," katanya kepada timnya. Mereka segera menarik diri dari sungai dan meninggalkan alat-alat yang tidak sempat mereka ambil. Dalam perjalanan pulang, ia duduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di dalam hatinya, ia masih tidak percaya bahwa fenomena itu memiliki kaitan dengan mitos penunggu sungai, tetapi ia tidak dapat menyangkal kekuatan alam yang baru saja ia saksikan. Setelah perahu mereka kembali ke tepi dengan selamat, warga desa menyambut mereka dengan campuran lega dan kekhawatiran. "Ini adalah peringatan terakhir," kata seorang tetua desa. "Penunggu sungai tidak ingin diganggu. Kita harus menghormati alam ini, seperti yang selalu diajarkan leluhur kita." Kejadian malam itu menjadi titik balik bagi Pak Arif. Ia mungkin masih memandang fenomena ini dari sudut pandang ilmiah, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kepercayaan warga dan kekuatan misterius yang melindungi sungai tersebut. Ia meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk, sementara warga desa kembali mempererat hubungan mereka dengan sungai, semakin yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar logika manusia. Setelah kepergian Pak Arif dan timnya,
desa kembali ke rutinitasnya. Namun, pengalaman mengerikan di malam badai itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang terlibat. Warga semakin yakin bahwa apa yang selama ini diwariskan leluhur mereka bukan sekadar mitos, melainkan sebuah peringatan untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa mengusiknya. Sungai Bengawan Solo bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga penjaga keseimbangan yang harus dihormati. Pak Lurah, bersama para tetua desa, memperkuat tradisi bersih desa dan doa bersama untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Warga pun semakin bahu-membahu menjaga kebersihan sungai dan hutan di sekitarnya. Sungai kembali tenang, memberikan ikan dan air bersih seperti sebelumnya. Meskipun misteri ular raksasa tetap tak terpecahkan, warga tak lagi merasa perlu mencari jawabannya. Mereka memilih hidup dengan rasa syukur, memelihara sungai seperti bagian dari keluarga sendiri, memastikan harmoni antara manusia dan alam tetap terjaga.